Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan membicarakan tentang kemunafikan. Sesuatu yang menarik, bukan? Apa sebetulnya yang dibicarakan Alkitab? Yang sangat mencengangkan kita adalah perjanjian baru di dalam pelayanan Yesus sangat diwarnai dengan berbagai kemunafikan yang justru ada di lingkungan para pemimpin agama. Tetapi bukan berarti perjanjian lama tidak ada, tidak kurang-kurangnya. Tetapi yang menjadi menarik adalah yang paling serius dalam perlawanan, di dalam karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan justru adalah apa? Kemunafikan itu. Dari para pemimpin agama itu. Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Dan apa yang kita bisa belajar? Mari kita perhatikan, kita baca di dalam Lukas Pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 12, 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan bagian hari ini. Ketika dikatakan Yesus mengajar orang, ada beribu-ribu orang telah berkerumun, lalu pertama-tama dia berbicara pada muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara-saudara, waspadalah terhadap ragi. Ragi selalu membicarakan pengaruh satu dampak. Saudara tahu kalau ragi ditaruh pada roti sehingga roti itu bisa mengembang begitu luar biasanya. Dia mengembang, tetapi sebetulnya waktu roti itu mengembang dalamnya kopong. Itu sifat ragi, bisa membuat menjadi besar tetapi tidak berisi di dalamnya. Sehingga yang kedua bisa dikatakan ragi itu menciptakan sebuah fenomena yang bukan esensinya. Jadi kalau roti itu besar, ingat, dia mengembang tetapi tidak padat begitu ya. Jadi fenomenanya saja, artinya tampak luar biasa. Nah, pengaruh ini besar. Nah, pengaruh yang bisa menciptakan sebuah fenomena, pengaruh yang bisa menciptakan bagian-bagian yang tampaknya luar biasa ini ditempelkan sehingga orang Farisi itu disebut ragi. Raginya orang Farisi sebuah efek yang besar yang mereka bisa timbulkan, tetapi sebetulnya hanya sebuah fenomena yang esensi kebenarannya tidak ada. Nah, itulah yang disamakan oleh Tuhan Yesus sebagai kemunafikan. Munafik itu apa? Munafik itu adalah orang yang mengatakan apa yang tidak dari dalam hatinya. Mengatakan apa yang berbeda dengan hatinya. Mengatakan yang berlawanan dengan tindakannya. Itu munafik. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu tampak indah kata-katanya, tampak bagus kalimatnya, khotbahnya mengesankan, bicara soal cinta kasih, tetapi tidak pernah dilakukan dalam hidupnya. Itu munafik. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ketika para pemimpin agama itu orang-orang Farisi dikritisi sebagai orang munafik, tentu saja mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Karena selama ini mereka mendominasi pelayanan rohani. Mereka mendominasi posisi-posisi penting dalam kerohanian. Jadi mereka sangat jengkel, kesal kepada Tuhan Yesus. Membuat satu tuduhan yang bagi mereka tidak menyenangkan sama sekali. Menjengkelkan begitu ya. Dan sangat mengecewakan. Makanya kemudian mereka menjadi ekstra marah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan pelayanan yang sedang dikerjakan orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi mereka kesal, mereka marah, mereka jengkel. Ironis, tapi itu yang terjadi. Nah, kenapa mereka marah, kenapa mereka jengkel? Karena mereka dituduh sebagai orang munafik. Nah, itu tuduhan sangat menyakitkan dalam dunia kerohanian. Padahal orang Farisi adalah orang-orang yang menganggap dirinya paling suci dari semua orang Israel. Mereka adalah kelompok elit rohani. Orang-orang Farisi menganggap bahkan orang-orang lain seperti kelompok Herodian, kelompok Saduki adalah kelompok-kelompok yang berbau duniawi, tidak murni.
Nah, jadi kita bisa membayangkan mereka yang merasa diri suci, merasa diri paling murni, paling hebat, sekarang dilevelkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Ya. Waduh, ini pemimpin agama loh, ini para pengkhotbah, pengajar, ahli Taurat, dibilang munafik. Sudah ahli Taurat dari kelompok Farisi pula lagi, bukannya ahli Taurat dari kelompok Saduki. Bahkan ahli Taurat dari kelompok Saduki disebut ahli Taurat dari kelompok Farisi sebagai orang-orang yang rendah, karena mereka lebih tinggi. Jadi kalau pada posisi paling tinggi dalam kerohanian, mereka disebut munafik. Itu sangat menjatuhkan dan sangat menghina sekali. Tetapi itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu orang-orang munafik. Jadi pertama, saudara, yang perlu menjadi kita sadari adalah kemunafikan ternyata mewarnai, bahkan bisa dikatakan mendominasi kehidupan suci para imam. Ya, saya bilang kehidupan suci tadi perlu dikasih quote and quote. Saya memberi tekanan hidup suci. Tapi ternyata munafik, kata Tuhan Yesus. Mengerikan kan ya? Nah, jadi mereka hidup adalah suci yang luar biasa. Nah, orang Farisi seminggu pasti puasa 2 kali. Jadi puasa 1 minggu 2 kali luar biasa ya. Jadi kalau dia seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, maka setahun kali 12, 96 kali. 96 kali kalau dibagi bilangan bulan, maka dalam 1 tahun itu mereka ada puasa 3 bulan lebih. Hebat nggak? 3 bulan lebih. Totally puasa mereka dalam 1 tahun. Selalu mereka lakukan. Ya, belum lagi cuci tangan. Waduh, luar biasa. Cuci kaki. Waduh, hebatnya setengah mati. Bersih, suci. Ajaran-ajaran mereka juga tergolong ajaran-ajaran yang bagus pula lagi. Karena Yesus berkata, dengarkanlah apa kata orang Farisi, jangan tiru kelakuannya. Itu di bagian yang lain kitab Injil. Jadi ajaran-ajaran mereka benar. Nah, kalau saudara melihat hidup rohani mereka, puasanya. Hidup rohani mereka, basuh kaki, basuh tangannya. Hidup rohani mereka, enggak makan ini, enggak makan itu. Hidup rohani mereka, enggak bergaul dengan ini, enggak bergaul dengan itu, enggak bergaul dengan Samaria. Betapa hebatnya. Ditambah lagi khotbah mereka, benar adanya. Tetapi yang menjadi mengerikan, ternyata seluruh apa yang tampak di lahiria yang mereka demonstrasikan sebagai sebuah kehidupan ritual, ternyata tidak diikuti oleh satu kesadaran spiritual, kebenaran yang absolut. Sehingga mereka tidak pernah sebetulnya melakukan apa yang diajarkan. Disitulah mereka disebut munafik. Kenapa? Pertama, saudara yang kekasih, sebagai orang yang selalu mengajarkan tentang perpuluhan misalnya, tetapi kemudian mereka mengabaikan hak janda miskin. Tapi perpuluhan selalu mereka teriakkan supaya dibawa ke bait Allah. Munafik. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Kau betul-betul pemimpin buta kau. Kau suruh orang bawa ke rumahmu, ke rumah Tuhan perpuluhan. Tapi kau empat untuk kepentingan dirimu. Kau abaikan hak-hak janda miskin. Kau sendiri tidak menjalankannya. Dan kau berkata kau sudah memberikannya kepada keluargamu, orang tuamu. Waduh. Saudara-saudara yang kekasih, betapa munafiknya memang orang-orang Farisi ini. Perpuluhan yang dikumpulkan yang harusnya ada menjadi haknya janda miskin, yang harusnya ada menjadi haknya orang asing. Mereka sikat saja semua. Dan Alkitab bilang itu munafik. Nah, jadi Yesus ini kalau kita pikir-pikir kan, kok apa ya, kok nyampurin urusan orang, kan itu bahasa kita sekarang. Saudara jangan bilang karena dia Tuhan, nanti dulu. Kita belum tahu itu persis karena kata kita hadir pada waktu itu. Ya, dia sebagai seorang dikenal sebagai seorang rabi, sebagai seorang pengajar. Maka apa yang diajarkannya menjadi sangat menyakitkan bagi kelompok pengajar lain, rabi lain dari lingkungan ahli Taurat atau Farisi tadi. Ya, jadi berbeda sekali dengan semangat kita sekarang. Semangat kita sekarang selalu mau cuci tangan, nah itu urusan dia lah, urusan hamba Tuhan itu dengan Tuhan, urusan dia dengan Tuhan gitu kan. Kita nggak mau tahu. Ya, nanti orang kalau sudah diskusi, si anu gini, nah, dengan segera muncullah ucapan-ucapan tidak bertanggung jawab. Jangan menghakimi. Padahal kita lagi membicarakan fakta, kita bicarakan kebenaran. Aneh sekali. Alkitab suruh, tapi kemudian orang bersembunyi di balik ayat lagi. Diputar balikkan ayat itu. Jangan menghakimi kemana? Yesus sendiri bicara dalam Yohanes. Kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Satu waktu kita akan bicarakan itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, yang menjadi menarik di dalam bagian ini yang perlu untuk kita perhatikan dengan teliti adalah bahwa orang-orang Farisi ini disebut Yesus sebagai orang-orang munafik. Tangan mereka yang tampaknya suci karena ditahirkan terus dengan dicuci. Hidup mereka yang tampak suci karena berpuasa seminggu 2 kali.
Tapi ternyata di dalam diri mereka kebusukan sangat luar biasa. Persembahan mereka ambil sedapat mungkin untuk memperkaya diri mereka. Halaman bait Allah mereka buat menjadi tempat jual beli yang menguntungkan mereka. Apa yang mereka jual belikan berkaitan justru dengan kegiatan gereja. Ini kan mengerikan. Seakan-akan melayani, seakan-akan mempermudah, tetapi sebetulnya mereka merampas. Agak menakutkan, saudara. Ya. Itu sebab saya memang nggak tahu lah, ini hanya pergumulan saya begitu. Ya, saya menulis, saya berkhotbah, direkam, buku dijual, tetapi saya berpikir apa yang saya harus lakukan supaya menjaga kemurnian hidup saya, karena saya merasa Tuhan berkati saya banyak cara sih, bukan dari situ begitu ya. Nah, jadi semua dijual, saya tidak dapat sepeser pun, saya memang tidak ambil. Itu persembahan saya. Ya. Ketika kita bikin tabloid Reformata, saya juga menulis di situ kan. Harus saya bekerja, saya non salary, non facility. Itu persembahan saya. Sehingga saya menjadi rada tenang ketika itu dijual, ya, tulisan Pak Bigman Sirait, tetapi saya tidak ambil sesuatu dari situ untuk saya. Nah, saya merasa tenang, merasa lega. Karena untuk mengukur diri secara murni juga nggak gampang. Karena toh saya memang tidak hidup dari situ kok. Tapi kan itu bisa menambah rezeki, itu kan hak Bapak. Betul sekali, siapa bilang tidak. Tapi kebahagiaan yang bisa kurasakan ketika bisa melakukan sesuatu dalam hidup melayani Tuhan, itu membuat saya punya harga diri, ya, dan juga membuat kalimat-kalimat atau ucapan saya di lingkungan orang yang dekat dengan saya menjadi satu ucapan yang dipertimbangkan, yang didengarkan. Sehingga pertarungan dalam kehidupan itu adalah integritas saya jadi taruhan. Nah, ini tidak sederhana. Ini menjadi pergumulan terus-menerus. Sehingga saudara memang ada rasa, aduh gimana ya, kadang-kadang kita ketekan, rasa kurang puas ini, kurang puas itu. Karena rasanya nggak rela amat ya kalau kemudian kita jadi nothing begitu. Kayaknya susah amat. Tapi ketika menjalani itu dengan jujur harus diakui, memang secara fenomenal kita nggak suka. Tapi waktu kita bisa menjalani, kita pun bingung, kok bisa ya? Nah, itu anugerah Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu sudah seharusnya kita sebagai orang percaya menjalani hari-hari kita, hidup kita, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Sehingga kita bisa memuji dan memuliakan namanya senantiasa. Jadi saudaraku, di panggilan kehidupan kita itu harus kita lakukan dan kita wujudkan sehingga betul-betul menjadi satu kesukaan tersendiri yang bisa memuliakan nama Tuhan kita. Jadi kamu harus waspada dikatakan kepada kemunafikan orang-orang Farisi. Artinya kau cermati kan. Kau awasi. Jangan mudah percaya, jangan mudah menerima. Nah, karena itu saudara-saudara yang sering kali memakai kalimat kalau ada orang salah, hamba Tuhan salah misalnya kan. Biarlah urusan dia dengan Tuhan gitu ya. Ingat kalimat itu. Kau adalah orang paling tidak bertanggung jawab. Sudah dikatakan waspadalah terhadap kemunafikan orang Farisi. Pemimpin yang selalu mengaku suci. Katakan di mana mereka salah, tapi jangan dengan sombong, dengan rendah hati, dengan penuh kasih. Supaya kalau kiranya dia mendengar, kita mendapatkan dia kembali untuk kembali ke jalan Tuhan. Tapi kalau tidak, ya silakan, urusan dia baru dengan Tuhan. Tapi kita sudah menyelesaikan bagian kita. Selanjutnya bagian Tuhan. Ini belum kau selesaikan bagianmu, kau belum bicara, kau belum apa, urusan dia sama Tuhan. Lalu apa tugasmu? Enak sekali kamu, tidak bertanggung jawab sekali kamu. Mau cuci tangan begitu saja. Jadi jangan pikir ucapan saudara itu ucapan rendah hati yang benar, salah. Salah dan sekali lagi salah. Mencaci maki memang tidak tepat, bicara tidak sopan memang tidak pas. Bicara dengan etika, bicara dengan sopan. Tapi kebenaran harus dinyatakan. Maaf Pak, you salah. Ya. Nah, jadi dari ajaran yang kita lihat dalam kitab Injil itu kita diomongin. Yesus sendiri bahkan menelanjangi mereka, lebih ngeri lagi kan. Pemimpin buta, kau tidak masuk ke surga, ke nerakanya kau pergi, tapi kau tutup pintu surga, kan begitu bagi orang yang mau masuk. Itu gambaran-gambaran betapa bengisnya, betapa kurang ajarnya orang-orang Farisi, dan Yesus menelanjanginya. Pada waktu orang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis di situ dibilangnya apa? Ular budak, pulang kau, buahkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu depan orang banyak itu. Dia katakan apa yang harus dikatakannya. Jadi jangan munafik. Hati-hati dengan kemunafikan. Pertama tentu kalau kita mengajarkan seseorang tentang khotbah, tentang kebenaran, ya kita mesti belajar melakukan itu. Jatuh bangun itu menjadi warna dalam kehidupan keberimanan. Tetapi
bagaimana bangun dan bangun untuk melakukan itu menjadi pergumulan kehidupan. Nah, itu yang harus kita lakoni. Nah, ini yang harus kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Jadi jangan berhenti, saudaraku. Lakukan dan lakukan dan lakukan terus dalam kehidupan. Nah, itu yang perlu saudara kerjakan. Nah, itu yang perlu saudara wujudkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk memahami hal itu. Nah, di sini kita penting untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sebaliknya sebagai orang mendengar, jangan diamkan kebenaran itu diputarbalikkan. Karena dengan demikian, saudara akan menyumburkan atau membiarkan kemunafikan bertumbuh. Hal yang kedua, saudara. Maka dikatakan hati-hatilah terhadap kemunafikan itu supaya kita juga jangan jadi munafik gitu maksudnya juga ya. Karena apa? Karena tidak ada sekali lagi sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi, nggak ada yang tertutup yang nggak akan dibuka. Semua yang tertutup akan dibuka. Karena itu, jangan munafik. Karena toh pada waktunya akan terbuka. Dan itu akan mempermalukan dirimu. Mau kamu dipermalukan? Kalau kamu tidak mau dipermalukan, maka berjaga-jagalah, hati-hatilah. Ya. Jadi, bagaimana yang tertutup itu akan dibuka, kebenaran itu akan dinyatakan, maka kemunafikan itu hanyalah bom waktu akan membunuhmu. Kalau kita pada posisi di situ. Sebaliknya pada waktu kita membiarkan seorang dalam kemunafikan, sama aja kan kita membiarkan dia untuk dihancurkan oleh bom waktu. Kan itu mengerikan. Tapi kalau kita mengatakan, sudah menegur dia tapi dia tidak mau berubah, biarlah, itu pilihan dia untuk dihancur di bom waktu itu kan. Tapi tugas saudara dan saya sudah selesai. Nah, jadi di posisi mana kita? Kalau mau berperilaku dan mengatakan, janganlah munafik. Tapi kalau kau melihat, tegurlah, jangan biarkan dia hancur di situ. Lakukan bagianmu. Karena dengan tidak melakukan bagian, lalu kita juga berkata, urusan dia dengan Tuhan. Apakah kita juga tidak munafik di situ? Seakan-akan kita baik hati, seakan-akan kita tulus, tapi sebetulnya kita tidak mau tahu. Kita nggak mau campur, kita nggak mau rugi, kita nggak mau resiko. Ini kengerian-kengerian dalam hidup orang Kristen sehingga tatanan nilai itu seringkali jungkir balik, tidak karu-karuan. Nah, itu membuat kita jadi orang Kristen yang nggak tajam, saudara. Karena orang kalau berani benar ya, itu tajamnya setengah mati. Hidupnya itu siap dibaca dan tidak ada yang disembunyikannya. Dan dia kalau ngomong tidak perlu takut, karena toh dia melakukan apa yang dibicarakannya. Dia tidak segan-segan. Kalau belum dia bilang belum, kalau sudah dia bilang sudah. Dan orang respect terhadap ucapannya dan memperhatikan ucapannya. Alangkah indahnya. Tapi kemunafikan menggerogoti, menjungkir balikkan semuanya. Jadi pada posisi kita, jangan sampai kita jadi munafik. Karena kemunafikan itu bisa berbalik dan akan terbuka pada waktunya. Ya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, ini jadi penting. Karena itu apapun dikatakan, ya, yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisik-bisik di telinga dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Sehingga ungkapan itu mau menunjukkan tidak ada kemunafikan yang terus-menerus bisa disembunyikan. Maka aspek yang terakhir yang jadi perlu. Karena itu jangan tadi terjebak dalam kemunafikan tadi, menjadi penting bagaimana kita memelihara hidup kita untuk berani berkata benar itu tadi. Nah, aspek ketiga ini menjadi aspek yang penting di tengah hari-hari kita, di tengah pergumulan kita, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengerjakannya dalam kesungguhan yang utuh. Nah, saudaraku yang ketiga, aspek ketiga yang menjadi penting tadi, bagaimana kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita mesti belajar mencermati supaya kemunafikan jangan hidup. Mau tidak mau, kalau kita ini adalah orang-orang pengkhotbah, maka belajarlah hidup kita itu seperti khotbah kita. Tapi kalau dari khotbah orang itu saja sudah tidak kelihatan nilai kebenarannya, apa yang saudara harapkan dari hidupnya? Tapi kalau khotbah orang itu tampak penuh dengan kebenaran, saudara mesti belajar dari kehidupannya. Tapi kalau saudara tidak bisa belajar dari kehidupannya, tidak lebih tidak kurang, dengarkan apa katanya, tapi jangan dekat-dekat dengan dia. Karena engkau akan terkontaminasi dengan perilaku yang salah. Tetapi kalau bicaranya benar dan perbuatannya benar, sejalan, tidak ada kemunafikan di sana, semua serba terbuka dan bisa dibaca, layaklah engkau untuk memperhatikan dan belajar darinya. Ini penting. Tapi dalam hidup kita sebagai pemberita, mari kita belajar. Sekali lagi untuk tadi, melakukan apa yang kita katakan.
Sehingga kita menjadi seimbang, utuh. Dan tak ada yang perlu ditakutkan. Sehingga sekali lagi tidak perlu kita dipermalukan pada waktu ketika semua disingkapkan. Ya, saudara, kita bisa menghindari dari bumi. Seluruh kemunafikan bisa berjalan. Tapi sebelum bumi berakhir pun bumi sudah akan mengetahui. Itu mengerikan. Nah, ini menjadi penting. Alkisah ada seorang aktivis gereja yang luar biasa. Semua orang kagum pada dia. Oke. Kemudian dia meninggal dunia. Orang yang sangat berjasa pada gereja ini. Semua orang sangat sedih, banyak yang datang. Tapi pada waktu semua serba serius dalam kedukaan yang mendalam, istri dan anak-anak ada di sekitar peti mayat. Ujuk-ujuk datang seorang wanita muda dengan seorang anak. Lalu orang tanya siapa? Dia jawab, saya istrinya, ini anaknya. Tentu saja geger semuanya. Begitu saking gegernya, cek betul ada foto mereka bersama, ada buktinya. Akta kelahiran anak itu juga ada. Penguburan dilakukan sesuai dalam ketegangan suasana. Keluarga haru biru rasanya. Sedih, kecewa, marah. Sepulang dari kuburan, istri masuk rumah, apa yang dilakukannya? Foto suami diambil, dibantingnya gak karu-karuan. Marah, kecewa. Seluruh gereja geger. Memang dia sudah mati. Tapi sayang, gading yang ditinggalkan, kalau dalam cerita gajah gitu kan, rusak, perontak gak karu-karuan. Namanya payah. Sehingga nama yang sempat harum itu tersisa dalam kebauan yang sangat mengerikan. Dan bagi yang lain sangat menyesakan karena tidak sempat berbicara. Dan yang ironis, dia tidak sempat minta maaf pula. Dibawanya rahasia itu sampai pada kematiannya. Mengerikan bukan? Boleh bilang, saya nggak mau tahu kan dia sudah mati, nggak rasa lagi. Itulah kengerian yang paling hebat. Jangan kiranya terjadi hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Karena itu selagi masih ada waktu, jangan biar kemunafikan itu menggerogoti kita dan kita tenggelam di situ. Kita perlu hati-hati supaya kita jangan jadi orang-orang yang munafik, yang hancur karena kehidupan itu. Semua kita punya latar belakang yang jelek, kesalahan dalam hidup ini. Omong kosong itu tidak ada. Tapi semua kita dituntut untuk maju dan berubah di dalamnya, olehnya, untuk kemuliaan Tuhan kita. Bukankah itu menyenangkan, saudaraku? Karena dengan demikian sebetulnya kita membangun sebuah kehidupan yang terbuka. Di mana dalam kehidupan yang terbuka itu kita dan keluarga betul-betul menjadi orang yang merdeka. Nah, mari kita belajar untuk hidup benar, tak terjebak dalam kemunafikan. Mari kita belajar untuk hidup benar sehingga kita punya kemerdekaan. Tuhan akan menolong kita menggapai kesempurnaan. Karena itu memang jadi kehendaknya. Tapi jangan lupa, tak ada kesempurnaan tanpa sebuah pergumulan, tanpa sebuah pengorbanan. Selamat memasuki pertempuran yang sesungguhnya. Jangan munafik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, waktu yang boleh diberikan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya dalam hidup kami tidak terjebak pada kemunafikan, baik kami yang melakukan ataupun yang menyikapi. Sehingga kami yang melakukan boleh hidup dalam kebenaran, yang menyikapi boleh menyikapi dengan benar. Dan akhirnya kami boleh menjadi alat Tuhan untuk mencegah kemunafikan, paling tidak mengurangi apa yang ada. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.